Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kembali dipertemukan pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Diberikan oleh Allah ketetapan iman, Islam dan ihsan, istiqomah dalam mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kita beriktikaf seraya berzikir kepada Allah. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita berlanjut fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syurbihi wa naumihi wa fihi sittatu fusulin. Jadi pembahasan kita menerangkan bagaimana Rasulullah memberikan bimbingan, memberikan contoh kepada kita fi aklin, di saat Rasulullah menikmati makanan atau di dalam daharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati meminum dari air, dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirahat untuk tidur. Ini akan kita bahas tentang bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Nabi di dalam kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Simak bin Harbin rahimallahu ta'ala qala sami'tu Nu'mana bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad dagail ma yamla'u batnahu wa daqlu radi'ut tamar. Dinyatakan dari Simak bin Harbin rahimahullah ta'ala, semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Simak bin Harbin. Qala sami'tu Nu'man, aku mendengar dari sahabat Nu'man bin Bishrin radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, bukankah kalian ini menikmati makanan-makanan dan minuman-minuman sekehendak kamu sesuai dengan keinginan hawa nafsumu. Laqad ra'aitu, dan benar-benar aku telah melihat mengetahui nabiyyukum, nabimu yakni sallallahu alaihi wasallam, wa ma yajidu minad daqail ma yamla'u batnah wa daqalu radi'ut tamr. Jadi suatu saat Nu'man ini memberikan teguran-teguran kepada para sahabat-sahabat yang lain, memberikan peringatan, bukankah kita, bukankah kalian semua menikmati makanan-makanan ini sekehendak kita, sesuka-suka kita. Padahal saya menyaksikan langsung bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh di dalam menikmati bagian dari rizki yang Allah berikan. Beliau wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu wa daqalu radi'ut tamr. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu contoh seringkali disaksikan oleh sahabat Nu'man. Nabi itu menikmati makanan itu dari kurma yang boleh dikatakan yang sangat sederhana. Kurma yang sederhana, bukan yang bagus-bagus. Kalau umumnya orang menikmati Masya Allah yang baik-baik, yang mantap, yang bagus, tapi Nabi Muhammad sering dilihat oleh sahabat Nu'man ini adalah dengan kondisi kurma yang sangat sederhana, itu yang dinikmati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana aksara ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-tamr wal ma. Kemudian kebanyakan yang dinikmati oleh Rasulullah dalam hari-harinya yaitu makanan itu adalah yang biasa dinikmati adalah kurma, kemudian wal ma dan air. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini memang kondisi kehidupan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam memang demikian. Walaupun seperti itu, yang perlu kita ambil hikmahnya, hakikatnya di dalam rizki yang Allah berikan yang namanya kurma ini adalah mempunyai kelebihan yang banyak dibanding makanan-makanan atau buah-buahan yang lain. Artinya di antara hikmah dari makan kurma ini diantaranya adalah makanan yang enggak banyak ada efek sampingan di dalam kesehatan umat manusia. Walaupun pada saat itu dalam catatan sejarah memang di sana di tempat Rasulullah di Madinah itu memang banyak adalah tumbuh-tumbuhan ini adalah kurma. Akan tetapi kurma pada saat ini sudah bisa kita dapatin dimanapun kita berada. Ini adalah berarti kita adalah kesempatan banyak untuk mengambil bagian dari apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kunna ala Muhammadin namkusu syahran ma nastauqitu binarin in huwa illa tamra wal ma. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, beliau memberikan satu gambaran tentang kondisi kehidupan kesederhanaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan qalat kunna ali Muhammadin namkusu syahran ma nastakitu binarin in huwa illa tamru wal ma. Suatu ketika Sayyidah Aisyah ini menyaksikan bahwa di keluarga Nabi ini seringkali terjadi disaksikan sampai 1 bulan itu tidak menyalakan api. Artinya tidak masak-memasak. Ya. Artinya tidak masak-memasak. Jadi sehari-hari lebih banyak menikmati adalah at-tamr wal ma, yaitu hanya menikmati kurma dengan air. Ini adalah memberikan satu contoh kehidupan yang kesederhanaan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang kita, kondisi kita? Karena kondisi kita tidak ada satu makanan pokok sebagaimana yang dulu terjadi di zaman Rasul. Artinya kita tidak ada makanan buahan seperti di zaman Rasul, yakni dengan adanya kurma. Sehingga cukup dengan kurma, dengan air, kemudian tidak perlu untuk masak-memasak. Artinya di dalam contoh ini Nabi Muhammad memberikan bimbingan untuk kesederhanaan, tidak israf, tidak berlebihan, kemewah-mewahan. Kadang kita selalu berusaha untuk menyediakan hidangan yang lezat, yang nikmat luar biasa, tapi tidak ada keseimbangan di dalam di dalam ta'abbud ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah-kisah di masa lalu seperti kisah umat Nabi Musa diberikan oleh Allah manna wa salwa. Kemudian juga Sayyidah Maryam diberikan oleh Allah juga hidangan-hidangan yang lezat, ya. Akan tetapi di situ kita lihat bagaimana nilai ibadahnya juga dijaga dengan luar biasa. Kita harus usaha secara maksimal menikmati rizki-rizki yang nikmat, kemudian juga semua ditujukan adalah untuk perbekalan nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ini kisahnya lebih panjang lagi, disebutkan wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim kanat Aisyatun radhiyallahu ta'ala anha tegul li Urwah wallahi ya ibnu ukhti inna kunna lanangduru ilal hilal sumal hilal salasata ahillatin fi syahrain wa ma ukida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Jadi pernah
disaksikan sendiri oleh Sayyidah Aisyah karena beliau memang ada di situ, sampai dinyatakan ngelihat hilal artinya adalah bulan sabit. Bulan sabit pertama, bulan sabit kedua, bulan sabit ketiga. Sampai 3 bulan sabit itu dalam kondisi disatakan adalah 3 bulan sabit dalam keadaan wama ukida fi abyati Rasulillah annar. Artinya tidak pernah menyalakan api sama sekali dalam arti masak-memasak. Ini sampai 3 bulan yang dinikmati hanya kurma dengan air. Ini adalah memberikan satu bimbingan kepada kita untuk hidup kesederhanaan. Qala qultu ma ya khalatun fama kana yu'ayyitukum. Kemudian ditanya apa yang menjadikan kekuatan kemudian keluarga itu bisa dalam kondisi sehat walafiah menikmati makanan apa? Qalat al-aswadani at-tamr wal ma. Apa yang dimakan kok sampai 3 bulan tanpa ada masak-memasak sedikit pun, tidak menyalakan api? Terus kekuatan apa secara fisik yang bisa dinikmati? Jawabannya adalah qalat Sayyidah Aisyah al-aswadani, sesuatu yang hitam. 2 sesuatu yang hitam. Apa yang dimaksudkan 2 sesuatu yang hitam ini? At-tamru wal ma. Ya. Air kalau ditaruh di dalam satu tempat kan nampaknya adalah hitam gitu kan. Ngikutin dengan wadahnya. Jadi yang dinikmati adalah kesehariannya hanya tamar dan air. Illa annahu kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansor wa kanat lahu manajikun fakanu yursilun. Kemudian ada suatu ketika ada tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ansor, di mana dia adalah mempunyai kambing yang bisa diperah susunya gitu. Kemudian sekali tempo maka sahabat Ansor ini mengirimkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu diberikan susu yang diperah dari kambing itu, kemudian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wayuskinahu, kemudian Rasulullah adalah menikmati air susu yang diberikan oleh sahabat Ansor di tetangganya tersebut. Kemudian ada satu kisah yang sangat luar biasa, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha memberikan bimbingan untuk likasratis syahwah, untuk menghancurkan syahwat hawa nafsunya ini. Wa an Abi Talhah radhiyallahu taala anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alju. Ada sahabat Talhah ini diuji oleh Allah dalam kondisi sebuah kemiskinan. Diuji dalam kondisi kemiskinan sampai beliau itu lapar, sangat lapar. Ya. Karena beliau sangat lapar, kemudian kalau istilahnya adalah kalau dia menggunakan sabuk atau ikat pinggang, maka ikatan pinggang itu dikuatkan. Kemudian ketika beliau menghadap kepada Rasulullah, wa rafa'na an butunina an hajarin, kemudian diganjel itu. Sahabat Talhah itu lapar, kemudian sudah beberapa hari nggak ada makanan, maka dia pakai ikat pinggang, kemudian diganjel di perutnya itu ada beberapa batu untuk mengganjal perutnya beliau. Pada saat itu beliau adalah menghadap kepada Rasulullah SAW menunjukkan, ya Rasulullah alju, saya lapar, sudah beberapa hari kami tidak menikmati makanan-makanan. Tiba-tiba ketika sahabat Talhah memperlihatkan perutnya itu diganjal dengan batu, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an baddihi an hajaroini. Jadi ketika sahabat Talhah menunjukkan di perutnya ada satu batu, maka Rasulullah membuka di perutnya Rasulullah sudah ada 2 batu. Berarti Rasulullah 2 kali lebih lapar dari
Sayyidina Thalha. Ini adalah Rasulullah memberikan bimbingan, memberikan contoh kepada para sahabat-sahabatnya. Seandainya Bapak, seandainya Rasulullah itu meminta kepada Allah apa yang tidak bisa, gitu. Seandainya Rasulullah berdoa minta dikirim makanan langsung malaikat, insya Allah pasti dah, ya. Nabi Musa saja dikirim, Sayyidina Maryam saja dikirim langsung oleh malaikat. Bagaimana tentang Nabi Muhammad? Tapi kenapa Nabi Muhammad tidak melakukan itu semua? Beliau memberikan uswah, memberikan contoh. Jangan sampai kita terlena dengan menikmati rizki di dalam kehidupan dunia ini kemudian israf. Nah kita ini ternyata ya kondisi saat sekarang ini setelah diteliti banyaknya timbul penyakit di dalam diri kita. Sebabnya apa? Bikasroti to'am, dengan banyaknya makanan-makanan yang kita nikmati kemudian rata-rata israf itu berlebihan. Sampai kalau kita ngambil contoh dari Nabi, ya artinya ini Nabi Muhammad udah memberikan satu contoh udah maksimal banget, itu aja kita tidak bisa mengamalkannya. Kalau makan disuruh membagi perut kita dengan 3 bagian, itu aja kita sulit. Sepertiga diisi dengan makanan, sepertiga diisi dengan minuman, sepertiganya longgar untuk sebagai oksigen nafas kita biar tetap sempurna. Itu pun mengamalkan itu sudah sulitnya luar biasa. Kita selalu makannya lebih, minumnya lebih. Kemudian kalau sudah makannya lebih, minumnya lebih, kemudian datangnya penyakitnya apa? Ngantuk. Kalau sudah penyakit ngantuk, nggak konsentrasi sudah. Ya. Diajak ibadah nggak konsentrasi, diajak zikir nggak konsentrasi, diajak ibadah kepada Allah sudah nggak konsentrasi. Makanya para sahabat ngerasa nikmat, ya, munajat kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, selalu yang beliau nyatakan bilju, yaitu di saat suasana lapar. Kalau kita kebalik, selalu disibak dalam kondisi suasana dalam kekenyangan. Kemudian waqala al-Imam Tirmidzi wa ma'na qawli wa rafa'na an butudina an hajarin wa kana ahadum yashuddu fi badil hajar minal juhdi wa dhu'fil ladzi bihi minal ju'. Ya kalau sahabat baru 1 batu, Rasulullah sudah 2 batu. Artinya lebih lapar daripada yang diserasakan oleh para sahabatnya. Wa fi kitabul mawahib, dan di dalam kitab mawahib diterangkan Ani bin Bujairin radhiyallahu taala anhu qala asaban nabi sallallahu alaihi wasallam ju'un yauman fa amada ila hajarin fa wada'ahu ala batnihi summa qala ala rabbu nafsi ta'imatun na'imatan fid dunya ja'iatan ariyatan yaumal qiyamah. Nabi pernah dalam suatu ketika dalam kondisi suasana lapar, beliau mengambil 1 batu untuk mengganjal perutnya. Kemudian beliau sambil menyatakan dalam ucapan teguran nasihat ala rubba nafsin ta'imatin na'imatin fid dunya ja'iatun ariyatun yaumal qiyamah. Ketahuilah berapa banyak manusia di dalam kehidupan ini menikmati, ya, makanan-makanan yang lezat-lezat di dalam kehidupan dunia, tapi besok di akhirat dia akan dalam kondisi kelaparan. Banyak di dunia ini seseorang yang menikmati indahnya busana-busana di dalam kehidupan dunia dengan kemewahannya, keindahannya, akan tetapi wafil akhirati atau wafil akhirah ariyatan, besok di akhirat dia ganti uryanan tanpa berbusana. Nah ini diantaranya adalah tujuan kita menikmati rizki, tujuan kita menggunakan pakaian ini harus diserasikan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menikmati makanan tersebut benar-benar digunakan untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ketahuilah rubba mukrimin li nafsih,
Banyak orang di dunia ini memuliakan dirinya, merasakan dirinya mulia, wa walaha muhinun, tapi besok di akhirat dia dalam kondisi kehinaan. Ala rubba muhinun li nafsi wa walaha mukrimun. Banyak orang yang di dunia ini belajar untuk hidup sederhana, belajar menaklukkan kekuatan hawa nafsunya, tidak bersenang-senang mengikuti keinginan hawa nafsunya, seolah-olah dalam kehidupan dunia terhina, hidupnya susah, tapi di akhirat nanti akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini kisah kehidupan Nabi Muhammad di dalam menikmati rizki-rizki. Bukan berarti kita dilarang untuk menikmati makanan, kenikmatan-kenikmatan dunia yang lezat-lezat ini, tapi kita harus arahkan kita tujuan yang baik, yang benar. Gunakan semuanya adalah untuk kekuatan yang ada di dalam fisik kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Makan kita tata dengan baik, minum kita tata dengan baik. Tujuannya adalah untuk perbekalan ibadah kita kepada Allah, dan benar-benar kita wujudkan. Setelah kita sehat walafiat ini, jangan sampai ibadah kita semakin hari semakin berkurang, harus meningkat dan meningkat. Itu adalah tujuan kita untuk menikmati rizki-rizki yang Allah berikan di dalam kehidupan dunia. Menutup pengajian pagi hari ini, Allah selalu berpesan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai para manusia, nikmatilah rizki-rizki di dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, pilihlah halalan. Yang kedua, thayyibah. Dan yang ketiga, larangan Nabi, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, yaitu menikmati rizki adalah didasari dengan hawa nafsu. Ya, sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, bisa ittiba, mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad dalam segala hal yang ada dalam kehidupan kita, yang telah kita pelajari. Semuanya adalah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Ya arhamar rahimin farij al muslimin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al istima'na hadha istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.